Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi tugas ketiga. Hari ini kita mau melakukan praktikum transaksi basis data dan distribusi basis data ya. Jadi hal yang harus kita lakukan sini ya, kita mengikuti buku panduan yang sudah disediakan di mata pelajaran basis data. Sebelum kita memulaikan prakteknya, hal yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan bagian X sampai B-nya terlebih dahulu. Nah, di mana kita harus melakukan starsing di bagian page dan starsing di bagian MySQL. Tahap selanjutnya ya, dari tugas 1 kita sudah membuat struktur data database-nya ya, yaitu data rumah sakit ya, di mana di dalamnya terdapat ada 6 tabel database ya. Kemudian tiap-tiap tabel database ini kita akan masukkan item transaksinya ya, one by one ya. Kemudian bagaimana cara dan tahapannya? Maka hal yang harus kita lakukan adalah ya, masuk ke localhost phpMyAdmin terlebih dahulu ya. Jadi yang harus kita lakukan, kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Oke, di sini saya menggunakan Chrome sebagai media untuk membuka phpMyAdmin-nya. Oke, setelah sudah terbuka phpMyAdmin-nya, hal yang harus kita lakukan adalah memilih database-nya, yaitu rumah sakit. Oke, ini adalah daftar tampil yang sudah kita buat di tugas sebelumnya gitu ya. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan sini ya. Ya, di sini kita disuruh untuk melakukan commit ya. Commit itu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan ya. Atau simpelnya adalah kita di sini memasukkan isi dari atribut item ya, berupa ID pasien, nama pasien, alamat pasien, kemudian nomornya gitu ya. Oke, serta jenis kelaminnya. Langkah selanjutnya kita lakukan commit ya. Commit ini kita di sini simpelnya adalah memasukkan isi dari atributnya ya, berupa ID pasien, nama pasien, alamat pasien, serta jenis kelamin pasiennya. Oke, langkah yang harus kita lakukan sini ya adalah memilih basis data dari database yang sudah kita buat. Setelah itu pergi ke menu routine ya, routines. Oke, menunya ada di pojok sebelah kanan atas ya. Maka kita tinggal ikuti di sini ya. Oke, setelah sudah kita ikuti, langkah selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan isi datanya ya, dengan cara masuk ke menu add routine. Oke, kita masuk ke bagian yang berikutnya ya, transaction. Kita bagi layarnya jadi 2 gitu ya, untuk melihat perintahnya. Kita masukkan di sini begin, start, transaction, kemudian insert, into tabelnya, tabel pasien, kemudian
masukkan ID slash pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, kemudian isi value-nya, values, ID-nya 6, kita ikuti saja. Title, jalan, Hafiz Haji nomor 23, kutip, jenis kelaminnya pilihan 1, titik koma, kemudian select slash from pasien, titik koma, ini kita cek lagi. Oke, kalau semuanya sudah kita lakukan, tahap selanjutnya habis ini sudah, nggak ada yang tambahkan lagi, kita tinggal lakukan proses transaksinya. Go. Ada yang salah. Coba kita ulang sekali lagi. Oke, coba kita perbaiki. Oke, berhasil ya. Oke, ternyata dia ada kesalahan di pasien ya. Langkah selanjutnya, setelah kita sudah berhasil membuat transaction, kita di sini disuruh untuk melakukan sell transaction 1 ya. Oke, selanjutnya kita coba pilih menu SQL ya, masukkan perintah sell transaction ya. Kita coba pergi ke SQL,
Oke. Kemudian ini ya, kita cek, kita go, mana go nya, oh ini go. Oke, berhasil ya, ada satu yang masuk untuk proses tadi gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi mungkin ya. Kita ke sini lagi. Kita masukkan, oke, misal ke 8 ya, namanya kita coba wanita, Anita, jalannya kita isi, kemudian jenis kelaminnya kita coba isi 2, ini komitnya kita ganti ya. Oke, kita go, masuk transaksi 3 sudah, lanjut ke transaksi keempat. Oke, kita coba Siti yang daftar nomor 3 begitu ya, bulan, go. Berikutnya transaksi yang keempat, kelima. Kita masukkan lagi perintahnya, Anton, laki-laki. Setelah itu kita go. Oke, semuanya sudah, tinggal ke SQL, kita coba cek shell kita cek tulisannya. Transaksi sama seperti yang tadi kita ini kan, kita go. Sorry ada yang kurang. Transaksi kelima. Oke, semuanya sudah masuk ya. Setelah itu kita di sini disuruh untuk
untuk update data ya. Untuk lebih memahami tentang trigger, berikutnya Anda adalah ke bagian menu obat. Kita masukkan ya, kita coba masukkan ke SQL nya obat dulu ya. Namanya obat. Oke, kita masukkan, coba cek lagi. Tambahkan 2 tabel baru. Kita masukkan dari sini saja. Oke, karena di rumah sakit belum ada tabel obat ya, sementara kita di sini untuk disuruh menambahkan 2 tabel, maka kita masukkan menggunakan SQL. Oke, dengan perintah yang sudah disediakan di sini. Oke, kita tinggal ketik di sini, create tabel obat dengan jenis yang sama. Kita cek terlebih dahulu. Untuk auto increment-nya ada di ID obat. Oke, setelah itu kita go ya, masuk ya, jadi ya sudah terdapat obat. Kemudian tahap berikutnya kita buat tabel yang kedua. Sekali lagi masukkan perintah yang tadi ya, kita susun. Oke, kemudian kita go. Sudah masuk. Tahap berikutnya kita di sini disuruh untuk pergi ke menu designer. Oke. Setelah itu
kemudian kita klik show, kita cari show ya. Oke, ada di mana ya? Sini show. Oke, checklist semua sudah terchecklist semua. Kemudian langkah selanjutnya, lakukan relasi dengan tabel yang telah ada antara tabel pasien, transaction, dan lain sebagainya, sama seperti gambar maksudnya. Oke, rumah sakit dengan dokter admin kita susun. Rumah sakit, cari dokter admin, ketemu dengan dokter, kemudian administrator, cari administrator, setelah itu daftar, sini tahap selanjutnya pasien dokter, setelah itu kemudian ada transaksi obat di bawahnya pasien, kemudian baru obatnya. Oke, sudah tersusun rapi semua. Oke, 3 relation panel. Gimana cara nyambungnya? Gimana ya? Tinggal buat tabelnya aja nih. Di sini nggak dikasih petunjuknya bagaimana cara mengkoneksikan tabelnya gitu ya. Kemudian klik menu trigger, kita tambahkan trigger, isi data seperti gambar berikut katanya. Kita ikuti triggernya, cari menu trigger, dan kita tambahkan seperti biasa,
kita disuruh memasukkan perintahnya, tanggal jual untuk bagian obat. Oke, kita coba. Ya. Tanggal jual, kemudian ini diarahkan ke transaksi obat, time-nya after, event-nya insert sudah, kemudian masukkan update obat, masukkan set stock sama dengan stok dikurangi new koma ya, koma kalau salah ya, jumlah, pakai titik ya, where ID obat sama dengan new titiknya ID slash obat koma. Oke, setelah sudah diketik, kita disuruh untuk memasukkan datanya, berhasil apa enggak begitu ya. Kita uji coba bro. Oke, berhasil ya, berhasil masuk tanggal transaction obatnya. Oke, kita coba ke menu SQL nya untuk transaction obat. Insert into transaksi obat. Oke, coba nanti ada kutipnya atau tidak ya. ID transaksi, ID pasien, kemudian ID obat, jumlah, total harga, baru kita masukkan isi obatnya. Value kita isi 0 karena terisi otomatis, kemudian masukkan 1, 2 untuk ID obat, 5
beda ya, titik koma, kita cek ada kesalahan atau tidak, kita go. Oke, ada kesalahan, kita cek terlebih dahulu kesalahannya di mana. Coba hilangkan tanda kutipnya. Oke, kita coba enter, go lagi, masih ada kesalahan. Biasanya penulisan ini ya, kita cek lagi ya, kita ulang lagi, coba kita hilangkan semua kutipnya, terus kita go. Oke, masuk ya, oke, masuk. Oke, sudah jadi. Kita coba cek di transaction obat ya, sudah masuk ya. ID obat, kode obat, nama obat, ini masukkan di mana ya? Oh, tadi ya. Oke, ini ada di transaction atau di mana nih? ID pasien. Jumlah obat. Oke. ID pasiennya tadi kita masuk dari 6 ya. Coba kita go. Oke, bisa ya. Oke, setelah itu kita disuruh untuk membackup data dari replication ya. Oke, kita diajarin cara membackup data dari replicationnya. SQL. Kita di sini suruh ke menu konfigurasi ya. Kalau di punya saya nggak ada nih, di menu replication katanya. Kita cari, adanya privilege. Replication ya, ada di bagian menu awal berarti. Replication. Setelah itu kita disuruh untuk mengambil data di sini. Pilihnya bagian konfigurasi. Konfigurasi. Rumah sakit punya kita. Setelah itu ke PHP My Admin, config-nya kita ganti ke My In.
paste 4 baris perintah di copy. Ya, perintah yang kita masukkan. Oke, kita masukkan strip ID 3288226 log bin SQL strip bin, kemudian log strip error main SQL. Siap. Oke, setelah itu kita restart dulu katanya. Baru balik lagi ke menu tadi. Oke, kita go. Setelah itu klik menu user akun. Oh, di atas ya, sorry ya, di atas ada user akun, kemudian add new. Setelah itu tahapannya sembilan 192.168.1 . 1 2 1 6 8 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
kasih host 3, passwordnya kita masukkan. Oke, setelah itu 2 kali. Setelah itu oke, ke menu administrasi, centang 2 bagian, replikasi klien, kemudian oke, kita klik tombol go sekarang. Oke, sudah jadi. Mau ekspor. Lalu kita ekspor. Oke, sudah jadi ya. Oke, itu saja praktek hari ini. Kita sudah melewati hal-hal yang berkaitan dengan tugas ke-3 ya. Dari yang nggak bisa jadi bisa ya. Thank you, terima kasih, goodbye.